Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim ajma'in amma ba'd. Yang pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Husnul Yakin. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas B semester 6. Ya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimanakah hukumnya menikah dengan seorang perempuan yang hamil. Seperti yang kita ketahui di masa seperti sekarang ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat tinggi, di mana setiap individu bisa mengakses informasi dari seluruh dunia hanya dengan genggaman HP. Dan dalam informasi tersebut itu banyak yang positif, juga ada yang negatif. Ya. Apabila seseorang itu tidak kuat imannya, maka dia akan sering sekali mengakses informasi yang negatif, sehingga pikirannya, kelakuannya akan mencerminkan, akan dimasuki oleh pemikiran negatif tersebut. Seperti yang kita ketahui di sekitar kita seperti ini, banyak sekali pemuda-pemudi yang berhubungan sampai akhirnya melakukan zina. Nah, dalam zina pun dalam Islam diatur bagaimana kelanjutan hukuman seperti apa, dan untuk mengetahui bagaimana hukum anaknya nantinya, mari kita simak penjelasan berikut. Baik, kita akan membahas bagaimanakah hukumnya seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang hamil. Yang pertama yaitu, misalkan ada laki-laki yang bernama Zaid, dia mencintai wanita yang bernama Romia, misalkan seperti itu. Kemudian beberapa bulan akhirnya dia ini hamil. Dia hamil anak dari Zaid tersebut. Beberapa hari setelah itu ternyata Zaid meninggal. Kemudian datanglah misalkannya Sabik. Sabik ini adalah pemuda yang mencintai Rodia sejak dia masih perawan sebelum dinikahi oleh Zaid. Karena Zaid meninggal, Sabik ini maju berniat untuk menikahi Rodia. Nah, peristiwa ini para ulama membolehkan Sabik untuk menikahi Rodia dengan syarat yang pertama harus menunggu masa iddah. Iddahnya harus selesai. Kemudian yang kedua itu tidak boleh mencampuri, tidak boleh menjima sebelum anak yang akan keluar dari yang akan lahir dari Rodia ini itu melahirkan. Nah, anak nanti yang lahir misalkan namanya Budi, ya Budi. Ini anak dari Rodia dan Zaid. Hukumnya nasab, dia nasabnya ikut ayahnya, karena ini perkawinan yang sah dan dia berhak mendapat waris dari ayahnya. Yang nomor 2, ya, berikutnya yang nomor 2, ada pemuda namanya Zaid. Dia sangat mencintai perempuan yang namanya Rodia. Sangat mencintai. Karena tidak direstui oleh orang tuanya, akhirnya dia nekat berzina. Setelah itu Rodia ternyata hamil anak dari Zaid tersebut. Zaid kemudian bertanggung jawab.
kemudian berniat untuk menikahi Rodiyah. Nah, mayoritas ulama mengatakan pernikahan Zaid ini hasil zina. Pernikahan Zaid dengan Rodiyah meskipun didahului dengan zina boleh menikah dan juga boleh berzina seperti itu. Kemudian tetapi ya, anak yang hamil ini misalkan namanya Budi lagi Budi. Nah, si Budi ini dia itu bernasab kepada ibunya karena perbuatan ini zina, bukan tidak perbuatan yang sah untuk agama, jadi dianggap bukan anak ayah seperti itu. Jadi nasab ke ibu. Kemudian apabila ayah tidak bisa mewariskan hartanya ke Budi, jadi seluruh warisnya itu ke ayah ibu dan nasabnya juga ke ibunya seperti itu. Apabila ayahnya hendak memberikan hartanya kepada Budi, maka lewat jalan lain dengan hibah seperti itu. Ya, kemudian yang nomor 3 itu ada Zaid. Dia sangat mencintai perempuan yang bernama Rodiyah. Nah, setelah jadi senang, akhirnya sering ketemu, terjadilah perzinahan. Jadi mereka berdua ini berzina. Kemudian Rodiyah itu hamil anak dari Zaid. Tapi Zaid ini tidak mau bertanggung jawab, dia lari. Kemudian datanglah Sabik. Sabik ini orang yang sangat mencintai Rodiyah ketika dia belum menikah dengan Zaid. Akhirnya dia hendak menikahi Rodiyah. Nah, pernikahan seperti ini itu ada 2 pendapat. Pertama, Imam Syafi'i dan Hambali itu membolehkan, boleh nikah. Boleh nikah, namun tidak boleh berjima. Berjima itu tidak boleh, nikah boleh. Yang kedua yaitu Imam Maliki dan Imam Hanafi itu tidak membolehkan menikah. Menikah itu dilarang oleh kedua ilmu tersebut. Imam Syafi'i membolehkan, tapi tidak boleh berjima dahulu sampai anak tersebut dilahirkan. Nah, akhirnya anak tersebut itu lahir, namanya laki ya, Budi. Ya, seperti ini Budi. Jadi seperti tadi, Budi ini nasabnya terhadap ibunya dan warisnya seperti ibunya. Nah, begitulah sedikit penjelasan tentang bagaimanakah hukumnya menikahi perempuan yang hamil. Sudah tahu kan? Untuk itu marilah kita meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah, senantiasa dijauhkan dari hal-hal yang tersebut. Saya akhiri, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.